Sebelumnya saya mau tes keaktifan raginya dulu. Siapkan gelas, lalu masukkan 1 sendok teh ragi instan. Jadi bungkus raginya ini udah pernah dibuka sebelumnya. Harus dipastikan dulu masih aktif atau enggaknya. Lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir, 150 ml air putih hangat. Aduk rata. Lalu ini ditutup, diamkan sekitar 3 hingga 5 menit sampai raginya ini mengembang atau berbusa. Setelah sekitar 3 hingga 5 menit, raginya akan mengembang dan berbusa seperti ini. Tandanya masih aktif dan masih bisa digunakan. Dan sebaliknya, jika udah nggak mengembang lagi atau nggak berbusa, itu raginya udah mati dan jangan digunakan karena kalau digunakan adonannya akan gagal. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu. Kalau untuk takaran sendok, ini nggak terlalu tinggi menggunung dan nggak terlalu rata, tetapi cembung atau munjung seperti ini. Jadi 1 sendok makan cembung atau munjung setara dengan 10 gram. 250 gram tepung terigu setara dengan 25 sendok makan munjung atau cembung. Lalu masukkan 3 sendok makan gula halus. Saya pakai gula pasir yang di blender. Lalu masukkan ragi yang telah diaktifkan sebelumnya. Ini boleh diaduk dulu. Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata atau boleh langsung diuleni menggunakan tangan. Ini saya aduk menggunakan centong nasi. Setelah adonan tercampur rata, saya lanjut uleni menggunakan tangan. Ini diuleni sebentar aja hingga setengah kalis. Supaya menguleninya lebih mudah, adonannya boleh dipindahkan ke meja. Nah, ini adonannya udah setengah kalis. Masukkan setengah sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Tujuan penggunaan SP-nya ini supaya lembut berhari-hari. Jadi kalau nggak suka boleh di skip. Lalu masukkan 1 sendok makan margarin putih. Kalau nggak ada margarin putih, boleh pakai margarin biasa. Cuma hasilnya nanti nggak terlalu putih, agak kekuningan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini juga hasilnya nggak terlalu putih bersih karena menggunakan tepung terigu biasa. Kalau menggunakan tepung khusus bakpao, hasilnya biasanya lebih putih, lebih bersih. Kemudian uleni adonan sampai margarin tercampur rata meresap ke seluruh adonan. Jadi cara menguleninya agar lebih cepat, ini kayak memeras kelapa parut gitu. Atau boleh juga kayak mencuci pakaian. Nah, ini margarinnya udah tercampur rata, meresap ke seluruh adonan. Adonannya bisa dilebarin. Bisa dilihat ini nggak lengket lagi di tangan. Ini udah cukup diuleninya. Kemudian masukkan kembali adonan ke dalam wadah. Lalu tutup menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan serbet atau kain bersih. Ini didiamkan sekitar 40 hingga 60 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Kalau cuacanya lagi panas, sekitar 40 menit dia akan mengembang 2 kali lipat, jadi nggak usah ditunggu sampai 60 menit ya. Setelah 60 menit, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, lalu buka tutupnya. Kemudian kempiskan atau tinju adonan. Lalu uleni sebentar hingga adonannya tercampur rata.
Bisa dilihat ini adonannya udah semakin lembut. Jadi ini nggak diuleni sampai kalis elastis. Kalau ditarik ini masih mudah robek, tapi nggak apa-apa. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, saya bagi menjadi 8 bagian. Jadi kalau ditimbang, satu bagian ini beratnya sekitar 53 hingga 55 gram. Kalau mau buat adonannya lebih kecil, boleh juga sesuai selera, hasilnya akan lebih banyak. Lalu tutup adonan, supaya adonannya tetap lembab dan gak mudah kering. Lalu bulatkan adonan. Ini boleh dironding supaya lebih mulus. Nah, ini adonannya udah bulat. Lalu lakukan hal yang sama untuk seluruh adonan. Nah, ini adonannya udah selesai dibulatkan semua. Jadi dia nggak begitu mulus karena nggak diuleni sampai kalis elastis. Tetapi ini masih oke. Kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai adonannya mengembang. Setelah diistirahatkan 10 menit, buka tutup adonan. Adonannya udah sedikit mengembang. Selanjutnya beri isian. Untuk isiannya sesuai selera, boleh pakai selai coklat, selai strawberry, atau meses. Ambil satu adonan lalu pipihkan membentuk bulatan. Untuk memipihkannya boleh menggunakan rolling pin, botol kaca, atau gelas kaca. Lalu beri isian sesuai selera, boleh pakai selai kacang, selai coklat, atau meses. Kemudian bulatkan kembali adonan. Bulatkan hingga tertutup rapat supaya adonannya nggak bocor. Usahakan bulatkan semulus mungkin supaya ketika nanti mengembang bakpaunya ini tetap cantik. Setelah adonan selesai dibulatkan, letakkan di atas kertas roti atau kertas bakpao. Saya letakkan di atas paper cup buat bolu kukus. Letakkan di bagian tengah. Kemudian lakukan hal yang sama untuk seluruh adonan hingga selesai. Setelah seluruh adonan diberi isian dan dibulatkan kembali, tutup menggunakan kain atau serbet bersih, lalu diamkan sekitar 15 menit hingga mengembang. Setelah didiamkan sekitar 15 menit, ini adonannya udah sedikit mengembang, lalu ini siap untuk dikukus. Sebelumnya, saya udah panaskan kukusan dan air kukusannya udah mendidih. Kecilkan sedikit api supaya uapnya nggak terlalu panas mengenai tangan. Lalu letakkan adonan di dalam kukusan. Ini jangan terlalu lengket karena nanti adonannya akan sedikit mengembang supaya nggak terlalu menempel satu sama lain. Lalu kukus sekitar 15 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain atau serbet bersih supaya uap airnya nggak menetes mengenai adonan. Setelah 15 menit dikukus, buka tutup kukusan. Ini bakpaunya udah mateng. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Dimakan selagi hangat, ini makin enak. Ini dia bakpao yang tanpa diuleni hingga lama, tanpa diuleni hingga kalis elastis.
Jadi teksturnya ini mirip juga dengan bakpao yang saya uleni hingga kalis elastis. Sekarang saya mau cobain. Ini kertasnya boleh dibuka dulu. Untuk bagian dalamnya, bisa dilihat ini berasa juga lembutnya. Sama dengan yang saya uleni hingga kalis elastis. Teksturnya selembut kapas. Mesesnya ini lumer. Cantik banget. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya super lembut, kayak kapas. Dan ini manis dari mesesnya. Ini enak banget ya. Mantep, recommended. Walau tanpa diuleni hingga kalis elastis, ini enak banget. Mantep. Ini cocok buat sarapan pagi, buat ngeteh, atau buat ngopi. Jadi buat yang males nguleni hingga lama, atau capek, atau pegel, boleh pakai cara seperti ini ya.